Ribuan kendaraan wisatawan dari berbagai daerah mulai memadati jalur utama menuju tol Paster Minggu malam. Banyaknya volume kendaraan yang menuju tol membuat jalur tersebut macet. Kepadatan kendaraan terjadi dari kawasan Jalan Dr. Junjunan menuju tol Paster. Antrian kendaraan mengular sejauh 4 km dari Simpang Paster hingga Jalan Layang Mohtar Kusuma Atmaja atau flyover Pasopati. Kemacetan ini didominasi oleh kendaraan asal Jabodetabek yang hendak kembali ke asal daerahnya. Jasa Marga mencatat 36.664 kendaraan masuk tol Paster. Jumlah ini diprediksi akan meningkat hingga malam nanti, mengingat berakhirnya libur panjang Tahun Baru Islam. Ruas tol Jakarta Cikampek hingga malam hari terpantau padat merayap. Tingginya volume kendaraan yang mengarah ke Jakarta membuat kendaraan hanya bisa merayap. Kepadatan didominasi oleh kendaraan pribadi dan bus. Untuk mengurai kepadatan, pihak kepolisian dan jasa marga telah menyiapkan satu lajur untuk jalur kontraflow mulai dari kilometer 65 sampai kilometer 47. Jika arus lalu lintas terus meningkat, kontraflow akan diperpanjang dari kilometer 70. Diperkirakan pada puncak arus balik libur panjang Tahun Baru 1 Muharram 1447 Hijriah, ini akan terus meningkat sampai pada tengah malam hari. Libur panjang Tahun Baru Hijriah, aktivitas warga Jakarta dan sekitarnya ramai malam ini. Dan untuk mengetahui situasi dan kondisi terkini, kita pantau situasi terkini di sejumlah titik melalui kamera pengawas NTMC Polri. Dan pemirsa, inilah situasi dan kondisi terkini dari sejumlah ruas jalan. Dan terpantau di beberapa ruas jalan ini masih terpantau lengang. Di Bekasi, pemirsa, ini merupakan salah satu titik terpadat di kedua arah dan didominasi oleh kendaraan roda 2. Sementara di pojok kiri bawah, ini merupakan di Tol Cileunyi, Bandung, Jawa Barat, terpantau situasi dari arus lalu lintas masih terpantau lengang, sama seperti di gerbang tol Bekasi. Sementara di pojok kanan atas, pojok kiri atas, pojok kanan atas ini adalah exit tol Bekasi Barat. Gambar di kiri bawah layar kaca Anda adalah pantauan dari pos polisi Cileunyi. Sementara gambar di kanan bawah televisi Anda adalah dari Simpang Slipi. Simpang Slipi ini terpantau padat merayap dari arah utara menuju ke selatan. Aksi kekerasan kembali terjadi di Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah. Seorang polisi menjadi korban penganiayaan yang diduga bagian dari kelompok kriminal bersenjata. Aksi kekerasan kembali terjadi di Kabupaten Intan Jaya. Seorang anggota Polres Intan Jaya, Bribda Ricardo Pasaribu, menjadi korban penganiayaan oleh orang tak dikenal yang diduga kuat merupakan bagian dari kelompok kriminal bersenjata. Insiden ini terjadi di area kompleks Kios Palopo, distrik Sugapa. Korban mengalami luka cukup serius pada bagian telinga kanan dan saat ini telah dibawa ke RSUD Sugapa guna menjalani perawatan medis intensif. Dalam insiden ini, korban mengalami luka pada telinga sebelah kanan dan telah dibawa ke RSUD Sugapa, Kabupaten Intan Jaya untuk mendapatkan perawatan medis. Atas kejadian tersebut, Satgas Operasi Damai Karten telah bergerak cepat menuju ke lokasi kejadian guna menemukan informasi dan barang bukti. Kami menghimbau kepada masyarakat untuk tetap tenang dan meningkatkan kewaspadaan, serta percayakan kasus ini kepada aparat keamanan. Polisi akan mengambil langkah tegas terhadap pelaku sesuai dengan hukum yang berlaku. Polisi dan TNI akan menjaga stabilitas keamanan di wilayah Papua Tengah, khususnya di Kabupaten Intan Jaya yang belakangan kembali menjadi titik rawan aksi kekerasan oleh KKB.
Dari Timika, Papua Tengah, Nathan Making, iNews melaporkan. KPK menangkap 6 orang dalam operasi tangkap tangan di Mandailing, Natal, Sumatera Utara terkait dengan dugaan korupsi proyek pembangunan jalan. Terkait OTT ini, Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo berjanji akan mengevaluasi jajarannya. Sebanyak 6 orang ditangkap KPK dalam operasi tangkap tangan di Mandailing, Natal, Sumatera Utara, Kamis malam. OTT ini terkait dengan dugaan korupsi proyek pembangunan jalan di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang PUPR dan preservasi jalan di Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah 1 Sumatera Utara. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan 6 orang tersebut telah dibawa ke Gedung Merah Putih KPK. KPK juga telah menyegel kantor perusahaan konstruksi PT Delihan Natolo Group di Kota Padang Sidempuan, Sumatera Utara. Benar bahwa pada Kamis malam 26 Juni, KPK telah melakukan kegiatan tangkap tangan di wilayah Mandailing, Natal, Sumatera Utara. Bahwa kegiatan tangkap tangan tersebut terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi pada proyek pembangunan jalan di Dinas PUPR dan juga reservasi jalan di PJN Wilayah 1 Sumatera Utara. Bahwa pada kegiatan tangkap tangan tersebut KPK telah mengamankan sejumlah 6 orang dan malam ini langsung dibawa ke Gedung Merah Putih KPK Jakarta untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. KPK tentu akan mengupdate siapa-siapa saja yang diduga terlibat dalam perkara ini dan bagaimana konstruksi utuh perkaranya pada kesempatan berikutnya. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada KPK usai penangkapan 6 tersangka dalam proyek pembangunan jalan di Sumatera Utara. Kementerian PU juga akan mengevaluasi seluruh jajarannya sesuai instruksi Presiden Prabowo Subianto. Regardless, saya sudah bicara berbuih-buih pentingnya integritas, pentingnya menghadirkan Tuhan di hati, tapi ya masih aja begini. Tapi dengan segala hormat, dengan menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah, kami serahkan seluruh prosesnya kepada para aparat penegak hukum. Mulai minggu depan, atas restu Pak Presiden, kami harus mengevaluasi seluruh jajaran Kementerian PU dari mulai eselon 1 sampai BPK agar kejadian-kejadian seperti ini tidak terulang lagi di masa depan. Diketahui operasi tangkap tangan ini adalah operasi senyap kedua KPK pada tahun 2025. Tim Liputan iNews melaporkan.